Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Kita akan belajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Masih tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Tentu saja ini adalah materi sesuai dengan yang ada di buku paket kelas 7 SMP. Di sini kita akan belajar tentang apa itu zat ya, dan macam-macam perubahannya serta sifat-sifat zat. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan semangat. Semoga semuanya bisa kita pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk materi zat dan perubahannya, tentu saja kita harus mengetahui apa itu zat. Ya. Nah, dari definisinya, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam hal ini, menempati ruang artinya dia punya volume. Semua benda di sekitar kita itu terdiri dari zat, atau sering juga disebut dengan materi. Ya, jadi kata lain zat adalah materi atau benda. Nah, dari definisinya, zat dapat diukur massanya, yaitu dengan menggunakan alat ukur neraca, dan juga dapat diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur maupun dengan dihitung menggunakan rumus. Misalnya, jika benda berbentuk teratur, misalnya berbentuk kubus, maka kita bisa menentukan volumenya dengan rumus sisi kali sisi kali sisi, atau lebih tepatnya rusuk kali rusuk kali rusuk. Demikian dengan bentuk-bentuk teratur yang lain digunakan rumus sesuai dengan bentuknya. Berikutnya kita akan pelajari tentang karakteristik zat. Ya, karakteristik itu berarti sifat-sifat yang dimiliki. Antara lain kita bisa sampaikan atau pelajari yaitu satu, keasaman atau kebasaan, juga ini berkaitan dengan sifat campuran atau satu bahan, yaitu sifatnya bisa asam bisa basa. Sifat kedua yang lain adalah mudah terbakar. Ada lagi sifat dari zat itu korosif atau menyebabkan perkaratan. Juga ada sifat yang berkenaan dengan satu bahan itu mudah meledak atau tidak, dan masih banyak karakteristik atau sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat yang saya contohkan tadi, nah ini semuanya tergolong dalam sifat kimia ya. Sifat kimia, jadi ini yang berkaitan dengan reaksi dengan benda lain. Sedangkan yang warna kuning ini adalah sifat-sifat yang bisa kita amati atau tak diketahui tanpa harus mereaksikan dengan bahan lain. Misalnya warna, wujud, kemudian titik didih, titik lebur, kekerasan, kemudian daya hantar listrik, mungkin juga daya hantar panas, kepadatan, dan lain sebagainya. Yang di sebelah kanan ini kita golongkan sebagai sifat fisika, yaitu sifat-sifat yang bisa kita ketahui tanpa harus mereaksikan atau koneksikan atau mencampur dengan bahan-bahan lain. Jadi karakteristik zat itu bisa dibagi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika.
Berikutnya, berdasarkan wujudnya, zat kita bedakan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Pembagian ini sudah awam diketahui pada pembelajaran sebelum ini ya. Jadi di tingkat-tingkat sebelumnya kita sudah memahami ini. Ada pembagian zat menurut wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Perlu kita ketahui bahwa ketika wujud zat di atas memiliki sifat yang berbeda. Nah, sifat-sifat yang berbeda itu dipengaruhi oleh susunan partikel penyusunnya. Susunan partikel ini nanti akan mempengaruhi sifat-sifat yang ada pada satu bahan atau satu zat. Tentu saja kita harus mengetahui apa saja yang dimaksud dengan susunan zat. Nah, kita harus mengetahui teori partikel zat. Menurut teori partikel zat, dijelaskan bahwa segala sesuatu di sekitar kita itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat berpengaruh pada sifat-sifat selanjutnya. Jadi ini dari kata partikel, itu part artinya bagian-bagian kecil. Berikutnya, jika terkena energi, maka partikel-partikel tersebut yang sangat kecil itu bisa bergetar. Bahkan jika energinya besar, itu mampu untuk membuat partikel tadi berpindah dari tempatnya. Jika ada partikel yang berpindah, maka tentu saja ini bisa mengakibatkan perubahan bentuk. Nah, bagaimana dengan partikel zat padat, cair, dan gas? Kita bisa sampaikan satu persatu. Nah, dengan gambar seperti ini. Kita perhatikan misalnya itu ada zat padat, batu misalnya, maka susunan partikelnya bisa diperlihatkan seperti pada gambar. Akibatnya, zat padat itu memiliki karakteristik yang dapat disampaikan sesuai dengan uraian di samping ini. Ya. Letak partikel atau susunannya itu sangat berdekatan dan teratur. Bentuk dan volumenya, untuk zat padat volumenya tetap karena bentuknya juga teratur. Mengapa kok ini volumenya tetap? Ya karena molekul-molekul atau partikel-partikel dalam zat padat terikat erat, ya, sehingga susah untuk bergerak. Akibatnya zat padat selalu mempertahankan bentuknya. Karakteristik berikutnya adalah kepadatannya itu sangat tinggi karena letak molekul-molekul atau partikelnya sangat berdekatan. Akibat lainnya adalah zat padat tidak bisa mengalir, jadi ia akan tetap bentuknya dan tidak bergerak kecuali jika diubah bentuknya secara fisik. Ya, ada banyak sekali zat padat di sekitar kita. Kalian bisa mengambil contoh sebanyak-banyaknya selain yang kita tampilkan. Wujud yang kedua adalah zat cair. Bagaimana partikelnya kalau dibandingkan dengan zat padat tadi, zat cair agak berbeda. Nah, inilah gambaran susunannya. Misalnya pada zat cair air ini, maka susunan partikel atau susunan molekulnya bisa digambarkan seperti lingkaran di bawah gambar itu. Ya. Terlihat bahwa dibandingkan dengan zat padat, partikel zat cair itu agak renggang dan bentuknya tidak teratur.
Akibatnya, zat cair memiliki karakteristik yang dapat diuraikan sebagai berikut. Susunan partikelnya itu berdekatan atau agak berdekatan dan tidak teratur. Akibatnya, zat cair itu volumenya tetap, tapi dia masih molekulnya bisa bergerak, sehingga itu masih bisa berubah bentuknya. Inilah sebabnya kenapa zat cair itu bentuknya mengikuti wadahnya. Berikutnya kepadatannya, zat cair lebih rendah kepadatannya dibanding zat padat. Tetapi ini masih lebih padat atau lebih rapat dibanding dengan gas. Zat cair memiliki kemampuan mengalir, ya, tetapi tidak bebas. Ya, jadi dia akan masih bercampur atau menyatu dengan sesama zat cairnya. Contoh dari zat cair ini ada minyak, susu, jus, dan seterusnya. Banyak sekali kita temui di sekitar kita. Wujud yang ketiga adalah gas. Ya. Bagaimana perbandingannya dengan wujud sebelumnya? Ditampilkan di dalam gambar. Untuk gas, perhatikan di sini susunan molekul atau partikelnya itu agak berjauhan, bahkan lebih jauh dibanding dengan zat cair, apalagi terhadap zat padat. Akibatnya zat gas itu memiliki karakteristik yang seperti ditampilkan di layar. Hal yang menonjol dalam sifat gas adalah gas itu molekulnya sangat berjauhan, sehingga dia bisa bergerak bebas. Akibatnya, gas ini memiliki sifat mengisi seluruh ruang. Ya, karena jaraknya berjauhan, apabila itu jaraknya didekatkan, maka gas itu juga akan menyusut volumenya atau bisa dikompresi atau dimampatkan. Contoh gas ada udara, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat dari zat padat, cair, dan gas. Bila kita bandingkan, itu seperti bertingkat. Untuk susunan partikelnya, jaraknya paling dekat adalah zat padat, berikutnya cair, dan gas. Untuk gerakannya, yang paling bebas adalah gas, kemudian zat cair, baru zat padat yang sangat sulit untuk bergerak. Kemudian dari segi bentuknya, zat padat itu bentuknya tetap, kalau zat cair itu bentuknya bisa berubah, ya kalau gas juga bisa berubah, bahkan selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Sedangkan untuk volumenya itu zat padat tetap, volume zat cair itu tetap juga, sedangkan gas juga volumenya menyesuaikan dengan tempatnya. Demikian sifat-sifat dari zat padat, cair, dan gas. Berikutnya kita juga bisa pelajari dari buku paket, itu disebutkan ada pengertian difusi. Ya, saya tambahkan kalau ada difusi, ini juga ada difusi yang istimewa yang disebut dengan osmosis. Nah, apa itu difusi? Difusi dan osmosis ini berkaitan dengan cara bercampurnya dua zat. Difusi diartikan sebagai proses perpindahan partikel atau ion dari
daerah dengan konsentrasi tinggi berarti di sini adalah pekat. Pekat juga bisa diartikan sebagai zat yang terlarut itu banyak ya dibandingkan dengan pelarutnya. Jadi untuk difusi ini perpindahan partikel dari konsentrasi yang pekat atau tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah sampai akhirnya akan terbentuk atau tercapai keseimbangan. Hampir sama sifatnya dengan air. Apabila kita buat permukaan air berbeda pada dua bejana yang berhubungan, maka nanti akan berpindah sampai akhirnya terjadi keseimbangan. Apabila dua tempat beda tingginya, air akan menuju ke tempat yang lebih rendah sampai berhenti ketika ketinggiannya sama. Ya, seperti itulah analoginya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa difusi itu terjadi secara acak, terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Ya, kemudian contohnya ada aroma parfum menyebar ke seluruh ruangan, gula yang larut dalam air, pewarna yang menyebar dalam air. Apabila kita ingin mempercepat difusi selesai atau keseimbangan tercapai, maka kita bisa mempercepat gerakannya misalnya dengan cara mengaduk. Atau kalau dengan parfum itu ditiupkan sehingga segera menyebar ke seluruh ruangan. Sedangkan osmosis, apa itu osmosis? Nah, osmosis adalah difusi yang khusus, ya, yaitu perpindahan yang melibatkan air melalui membran semi-permeabel. Apa itu membran semi-permeabel? Membran itu seperti selaput, semi-permeabel artinya hanya dapat dilalui ke satu arah. Ya, jadi apabila dia sudah melalui membran atau selaput tadi, maka dia tidak bisa kembali ke arah yang sebaliknya. Arah perpindahannya itu adalah dari yang konsentrasi airnya tinggi atau zat terlarutnya rendah, jadi kebalikan dengan difusi ya, ke daerah yang konsentrasi airnya rendah, jadi konsentrasinya yang tinggi. Kemudian contohnya air yang masuk ke sel tanaman dari tanah ke akar. Apabila sudah masuk ke akar, dia tidak mudah untuk kembali keluar dari akar ke tanah lagi, ya, dan sebagainya. Itulah gambaran sedikit tentang difusi dan osmosis. Oke, selanjutnya kita pelajari perubahan wujud zat. Kita tahu bahwa wujud zat itu terdiri atas padat, cair, dan gas. Dan apabila ada pengaruh energi dari luar, maka zat tadi bisa berubah wujudnya dari satu wujud ke wujud yang lain. Tentunya di tahap sebelumnya atau di masa sebelumnya kita sudah mengenal perubahan-perubahan ini. Nah, bisa kita ulang ya. Jadi gambarannya adalah sebagai berikut ya. Jadi zat wujudnya ada 3 wujud zat: padat, cair, dan gas. Di sini saya susun padat ada di paling bawah, berikutnya cair, dan gas yang ada di paling atas. Ini dimaksudkan adalah berkaitan dengan suhu. Biasanya dalam suhu rendah itu zat berwujud padat. Pada suhu yang agak tinggi akan berwujud cair, dan gas ada di
paling atas, karena biasanya gas ini untuk materi yang sama, gas akan pada posisi suhunya paling tinggi. Perubahan wujud zat itu bisa kita gambarkan atau kita buat skema seperti ini. Ya, warna merah semuanya mengarah ke atas. Ya, artinya dari yang suhunya rendah ke yang lebih tinggi. Jadi dari padat ke cair, cair ke gas, atau mungkin dari padat ke gas langsung. Bila kita beri nomor, ya, kita bisa urutkan nomor 1, 2, 3. Nomor 1 adalah perubahan dari wujud padat ke cair. Perubahan yang kedua adalah perubahan dari wujud cair ke gas. Dan yang ketiga adalah perubahan dari wujud padat langsung menjadi gas tanpa melalui wujud cair. Apa nama-namanya? Tentu saja kita sudah mengenalnya. Ya, tapi yang lebih penting di sini adalah semua panah semuanya ke atas. Ini artinya untuk mengubah ke arah atas itu diperlukan panas. Ya, jadi apabila zat padat dipanaskan, dia akan jadi cair. Ya, cair dipanaskan akan menjadi gas. Demikian juga zat padat terkena panas, dia bisa berubah langsung menjadi gas. Ya. Sebaliknya, bisa juga terjadi perubahan yang berlawanan. Ya, bisa gas itu menjadi cair apabila di sini saya beri panah ke bawah, ya. Ya, semua yang panahnya ke bawah itu suhunya turun. Atau kalau di sini bisa dikatakan sebagai perubahan wujud yang dia tidak memerlukan panas tapi malah melepas panas atau melepas kalor. Kita beri nomor, ya, 4, 5, 6. Jadi sesuai dengan pelajaran sebelumnya, istilah-istilah untuk perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, perubahan yang memerlukan panas itu nomor 1, yaitu melebur. Nomor 1 melebur, perubahan wujud dari padat ke cair. Ya. Perubahan dari cair ke gas itu adalah menguap. Kemudian perubahan dari nomor 3, padat ke gas, itu adalah menyublim. Sedangkan yang biru itu adalah perubahan yang melepas panas, yaitu nomor 4, cair ke padat itu membeku. Kemudian gas menjadi cair itu mengembun. Dan dari gas langsung menjadi padat adalah mengkristal. Silakan contoh-contohnya bisa kita ingat dan kita sebutkan lagi, ya, sesuai dengan keadaan atau yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini, ya. Silakan apabila ini bermanfaat, ya, saya berharap ini bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Nah, jangan lupa untuk mendukung, untuk memudahkan kita belajar apabila kita bisa bertemu lagi, ya. Nah, silakan subscribe, like, dan komen.